Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan khususnya bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di antaranya bagi orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa menjalankan ibadah puasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah kesempatan bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita selama perjalanan hidup kita 11 bulan yang telah kita lalui. Tentu kita sering melakukan kesalahan, sering terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka di bulan ini, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dengan menjalankan ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita, sehingga nanti ketika keluar dari Ramadan kita bersih dari dosa-dosa sebagaimana bayi yang baru lahir. Yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa adalah bau mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi daripada minyak kasturi, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadisnya, bahwa bau mulut orang yang berpuasa, karena selama satu hari tidak mengkonsumsi makanan, tentu ada bau yang menyengat yang tidak mengenakan. Namun di sisi Allah, baunya orang yang berpuasa ini justru lebih wangi daripada minyak kasturi. Maka ketika kita berpuasa, makruh hukumnya menggosok gigi setelah waktu zuhur, dikarenakan itu akan menghilangkan keutamaan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, keutamaan yang Allah berikan yang ketiga kepada orang yang berpuasa adalah akan menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana perintah puasa ini yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan takwa itu akan menjadi pengontrol dalam perjalanan hidup kita. Takwa akan membentengi diri kita supaya kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan berpuasa ini harapannya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang semakin berhati-hati dalam menjaga ucapan dan perbuatannya. Kemudian keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa yang keempat adalah dikabulkannya doa orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua, pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Oleh karena itu, inilah kesempatan bagi kita, orang yang berpuasa sampai nanti waktu berbuka, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan kesempatan ini, kita panjatkan doa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga kita, dan juga untuk kebaikan negeri kita. Kita sampaikan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin ringan dalam beribadah kepadanya. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.